warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Marion dengan NIM 111222064. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi secara harfiah, akuntansi merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yakni accounting, yang berarti menghitung. Selain itu, dalam proses pencatatan transaksi keuangan, seorang akuntan akan mengidentifikasi transaksi tersebut ke dalam berbagai akun. Seperti contohnya, kas, piutang, utang dagang, dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya, pengertian akuntansi menurut para ahli. Soemarsono S.R. 2004 menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses melakukan identifikasi, pengukuran, serta pelaporan informasi keuangan yang nantinya diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pengguna informasi tersebut. Harahap S.S. 2005 menyatakan bahwa pengertian dari akuntansi adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi seputar keuangan sebagai informasi yang akan digunakan untuk pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, fungsi akuntansi. Yang pertama, menarik konsumen serta investor. Yang kedua, menentukan perencanaan keuangan masa depan perusahaan. Yang ketiga, membantu kemudahan mendapat pinjaman. Yang keempat, membantu penagihan piutang dari konsumen. Selanjutnya, tujuan akuntansi. Melalui akuntansi, pihak perusahaan akan mampu menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Dengan adanya akuntansi, perusahaan mampu menyediakan informasi yang relevan bagi stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Manfaat akuntansi. Melalui akuntansi, perusahaan dapat melakukan dokumentasi atas semua data transaksi keuangan sehingga dapat menjadi bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama sewaktu proses audit. Perusahaan dapat menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dengan pihak berkepentingan. Selanjutnya, ada berbagai macam kelompok bidang akuntansi. Akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya, pemakai informasi akuntansi internal. Yang pertama, manajemen. Manajemen menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi, untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, pemilik atau owner. Pemilik menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memperoleh laba. Selanjutnya, ada pemakai informasi akuntansi eksternal. Yang pertama, investor. Yang kedua, kreditor. Yang ketiga, pemasok atau supplier. Yang keempat, instansi pemerintah. Yang kelima, masyarakat umum. Yang keenam, pelanggan. Yang tujuh, karyawan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang, dagangan dan menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, perusahaan industri, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi maupun barang jadi yang kemudian dijualnya untuk mendapatkan keuntungan. Dan selanjutnya ada pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah sebuah format catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Dan di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Sekian, terima kasih dari saya, Vio Marion, dengan NIM 111222064 atas penjelasan konsep dasar akuntansi. Terima kasih.